di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang true colors, warna asli, warna yang sejati. Maksudnya apa? Saudara nanti mungkin dengar khotbah ini, karena khotbah ini saya pernah bawa sebelumnya, tapi saya hari ini akan bawa dalam porsi yang lain, saudara. Nanti saudara boleh belajar lagi, karena kita ngambil ayat yang sama, mulai dari Kejadian 21 ayat 9 sampai ayat yang 12. Nanti saudara kalau rindu belajar lagi, kita bicara, karena waktu itu topiknya adalah law versus grace, hukum Taurat dibandingkan dengan kasih karunia. Nah, hari ini saya akan bicara dengan porsi yang sama, tapi kita lihat dari sisi yang lain. Kita mulai dulu dari Kejadian 21 ayat 9 sampai 12. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan tim pastoral yang memberikan saya kesempatan untuk berdiri di atas mimbar ini. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Saudara kalau baca ayat 9 ini, mungkin kok cuman gara-gara ngelihat main doang. Ya anak kecil mah cuman main-main doang, gak apa-apa. Tapi ternyata nanti saudara belajar, kata main di situ bukan sekedar main. Menginjak-injak, mocking, ngeledek, meremehkan, melecehkan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah, saudara kasih garis bawah di situ, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, kita lihat. Pada waktu itu Sarah melihat anak Hagar meledek, saudara, sahak. Dan lucunya kata sahak ini sama seperti kata yitsak. Saknya di belakang tuh ngeledek, saudara. Sebenarnya kayak ketawaannya. Apa ya? Mungkin karena dia ngerasa dia anak yang paling tua, anak yang paling senior. Ya, mohon maaf saudara. Pernikahan tidak dengan satu istri, ada dua hati yang harus dijaga. Pada kenyataannya tidak pernah bisa adil. Abraham mau belain siapa nih? Yang satu istri sah, yang satu gundik. Dua-duanya statusnya sama-sama istrinya Abraham. Dia kecewa. Tetapi ayat ini entah kenapa lalu ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Galatia ayat itu atasnya ditulis gini, bukankah ada tertulis Galatia 4 ayat 22 bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ini jelas nih, saudara harus lihat dulu nih. Alkitab itu ketika dalam Galatia, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus dia bilang gini, yang satu hamba, perempuan yang terikat bondage, hidup dalam perbudakan. Yang satu perempuan yang merdeka. Tetapi anak-anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut apa? Daging. Kenapa dibilang menurut daging? Karena dia lahir bukan karena janji, tapi karena memaksakan kehendak Tuhan.
Saudara ingat ceritanya? Kita udah bahas kitab ini hampir 2 tahun ya, kita baru bicara tentang Abraham. Saudara harus ingat, yang pertama Hagar itu menikah, dipaksa menikah dalam tanda kutip dengan Abraham, karena supaya Abraham punya keturunan. Yang penting ada anak. Itu karena nafsu. Kadang-kadang dalam berumah tangga, Bapak Ibu, udahlah kayaknya biar kita janji Tuhan agak kita percepat sedikit. Wah, kita pakai jalan pintas. Sat. Kita nggak sadar itu datangnya bukan dari janji. Nggak ada saudara bilang, aduh Tuhan berkatilah korupsi saya, biar saya tambah kaya, jadi sukses sesuai dengan janjimu. Nggak ada. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan jadikan engkau kaya raya, amin. Tapi tidak dengan cara korupsi, nipu, nggak gitu saudara. Tuhan jadikan saya sukses, tapi sukses saya jalur orang dalam, selip sana, tapi saya nggak punya kemampuan, itu bukan sukses. Itu diperanakan menurut daging. Jelas di situ dia bilang gitu. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ayat 24, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah kedua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan menghasilkan dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Ayat 26 saya lompat dulu, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ingat, siapa ibu kita? Yerusalem surgawi, perempuan yang merdeka. Saudara harus ngerti kenapa ini penting dalam cerita ini, bahwa gereja yang hidup dalam kasih karunia akan selalu dianiaya oleh gereja yang hidup menurut hukum Taurat. Tapi saudara, yang punya janji itu adalah orang-orang yang hidup menurut janji. Bukan anak-anak yang hidup menurut daging. Bahwa kenyataannya hari-hari ini gereja, kita yang ngajarin kasih karunia kepada saudara-saudara sekalian. Apakah ada serangan? Serangan banyak. Gak perlu cerita saudara. Sesat. Sekali selamat, tetap selamat. Sesat. Oh, jadi kalau kita hidup berbuat itu sesat. Kita gampang nyesat-nyesatin orang. Zaman dulu bukan hanya disesat-sesatin saudara, dibakar. Ada yang mati. Gereja menganiaya gereja. Kalau orang luar menganiaya gereja, wajar. Alkitab juga tulis, tapi hari ini kita lihat juga gereja menganiaya gereja. Kenapa? Yang satu hidup menurut hukum Taurat, dia bilang, enggak. Untuk supaya selamat kita harus. Lalu ada orang yang bilang, enggak. Keselamatan kita tuh tidak ditentukan oleh pelayanan kita. Sesat itu. Keselamatan kita, berkat kita tidak ditentukan oleh perpuluhan. Sesat itu. Harus itu supaya saudara diberkati, saudara harus bayar perpuluhan. Sesat itu. Sedang dianiaya kan? Apaan itu gereja ngajarin kasih karunia murahan? Tapi saya tertarik di ayat 25. Saya dulu pernah bawa ayat ini, tapi saya tinggalin ayat yang ke-25 ini. Tapi saya baca lagi dan saya diberkati dari ayat 25 itu. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama, satu level sustekio dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Dulu saya baca, apa sih ini maksudnya? Saya lewat lagi, kita lupa. Hari ini banyak gereja, ngaku gereja, masuk Tuhan. Keluar, dilepaskan dari dosa, masuk, dibelenggu.
Kita hidup dalam belenggu lagi. Kita hidup dalam belenggu hukum Taurat. Ya, supaya saudara diberkati, saudara harus A, B, C, D, E. Terus. Engkau sedang dibelenggu. Engkau mengaku, saya milik Kristus, engkau anak menurut janji. Tapi engkau hidup seperti anak-anak perempuan hamba. Engkau hidup dalam perbudakan. Menjadi Kristen, tapi hidup dalam belenggu hukum Taurat. Makanya saya bilang ini unik ketika dia tulis Hagar, lalu dia bandingkan dengan Yerusalem yang sekarang. Ini bicara tentang Yerusalem fisik waktu zamannya Rasul Paulus. Kenapa? Karena orang Yerusalem zaman itu hidup menurut hukum Taurat. Dan dia disamakan dengan apa? Hagar. Padahal mereka adalah keturunan dari Ishak. Mereka anak-anak yang hidup dari janji. Yerusalem itu kota yang dihasilkan dari janji. Tapi mereka hidup seperti Hagar, satu level. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usir. Dia berkata sama seperti udah tidak boleh ada hubungan. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta dengan anaknya. Usir, saudara. Kenapa dia tulis itu? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 21 ayat 10 sampai 12, itu ditulis bahkan sampai kesannya. Tuhan bilang suara yang dari kata Sarah itu suara yang datang dari Roh Kudus, saudara. Artinya itu Tuhan sampai bikin a big separation, dipisah secara besar-besaran. Usir, artinya tidak boleh lagi ada hubungan. Gak bisa dalam satu level yang sama. Kita ini hidup dalam anak-anak Tuhan. Jangan kita rendah diri. Aduh, kita hidup karena percaya kasih karunia Tuhan. Kita levelnya lebih tinggi. Kita anak-anak menurut janji. Itulah sebabnya kenapa saya bilang jadi Kristen harus punya warna. Kamu gak bisa lagi kamu mengaku kamu anak Tuhan, anak yang seperti hidup dalam janji, tapi kamu hidup seperti anak-anak yang hidup dalam perbudakan. Kamu hidup dalam satu level yang sama. Kamu gak punya warna. Jadi gereja campuran. Kadang kalau kita lagi butuh kasih karunia, kita ngomong kasih karunia. Ketika kita lagi, aduh gini, kita balik ke hukum Taurat seakan-akan. Kita punya dua dunia ambivalen, saudara. Saya ambil ini dari Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengharap satu apapun dari Tuhan. Kalau engkau hidup dalam dua dunia, dalam dua, yang satu hidup menurut hukum Taurat, satu hidup menurut kasih karunia, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Itu seperti orang yang diombang-ambingkan oleh apa? Angin. Angin apa? Pengajaran. Itulah sebabnya penting ketika Bapak Gembala memutuskan gereja ini hidup dalam kasih karunia, pengajarannya harus tegak lurus. Enggak ada di ombang kiri, ombang kanan. Wah, pengajaran kiri kanan, kiri kanan. Bapak Gembala lagi butuh untuk misalkan pembangunan gereja, lalu khotbahnya hukum Taurat sedikit. Enggak ada, saudara. Nyampur itu. Mix. Kenapa? Ini kan ayat tentang iman. Coba tolong bantu saya multimedia. Kita buka dari Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Saya minta izin. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4.
Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa dalam ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Kalau saudara ngadepin dalam masalah hidup, hidup itu penuh masalah. Amin? Amin. Enggak ada yang amin. Kenapa? Takutkah? Takutkah ada masalah dalam hidup? Itu adalah bagian dari hidup. Selama saudara, kalau lagu Pantai Kosong, selama hamba masih bernafas, saudara masih punya masalah dalam hidup. Kapan saudara berhenti punya masalah? Waktu inna illahi telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Selesai masalah saudara. Jangan minta cepet-cepet Tuhan angkat semua masalah. Nanti saudara ikut juga diangkat sama Tuhan. Selama saudara masih bernafas, saudara masih punya masalah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, troubles, problems, masalah. Sebab kamu tahu bahwa ujian kepada imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, iman yang di sini bukan kita iman seperti, oh saya pengen punya mobil lalu saya beriman. Enggak. Dia bicara cuma satu. Di tengah dalam masalah, apakah imanmu tetap kepada Yesus? Enggak goyang kiri kanan. Makanya kemarin bulan Desember saya bicara tentang bitahon. Naruh trust in the Lord. Kemarin saya bicara anchor. Kita harus punya jangkar yang kuat. Di tengah angin yang gelombang kiri kanan, jangkar yang kuat. Jangkar yang kuat itu dihasilkan kalau kamu berdiri di atas firman yang benar, bukan terombang-ambing pengajaran. Dan biarlah ketekunan itu menjadi sebuah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Dia bilang gitu. Makanya dia bilang kalau kamu kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Kenapa? Tapi iman di sini jelas. Ini bukan bicara tentang iman saya mau minta A, minta B, minta C. Biar Tuhan kasih. Enggak. Dia bicara ketika kamu lagi ngadepin masalah. Imanmu jangan goyah. Jangan tiba-tiba, oh kamu kenapa ya? Kok misalkan usaha kamu bangkrut. Jangan-jangan kamu ada dosa. Iya ya, jangan-jangan ada dosa. Jangan-jangan Tuhan belum ampuni saya. Iya. Goyang saudara, iman saudara. Seakan-akan Yesus tidak hapus dosamu yang baru. Yang kemarin dihapus, yang sekarang, wah ada hitungan bunga baru lagi. Imanmu goyang dengan pengajaran firman. Kenapa kamu gak diberkati? Jangan-jangan gak bayar per bulan. Oh iya ya, saya harus. Engkau kembali, imanmu goyah, kembali percaya harusnya kepada Tuhan, malah jadi kepada diri sendiri. Engkau ukur dirimu. Oh, jangan-jangan saya kurang suci. Jangan-jangan saya kurang pelayanan. Makanya saya nggak diberkati. Kenapa belum punya anak? Oh, jangan-jangan itu karena ini karena. Lalu kita bikin drama cerita segala macam. Yang ujung-ujungnya seharusnya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, jadi kepada diri sendiri. Makanya orang seperti itu memakai firman Tuhan. Jangan harap mendapat sesuatu apapun dari Tuhan. Entah dari Tuhan, dari saya. Hukum Taurat jelas. Dia bicara tentang kekuatan diri sendiri. Daging. Kita harus. Makanya mimbar gereja hari ini rusak. Karena mimbar gereja yang isinya motivasi. Bapak Gembala sudah tekankan itu. Motivasi. Akibatnya apa? Goyang imanmu. Engkau harusnya punya jangkar yang kuat menghadapi badai, malah engkau goyang kiri, goyang kanan. Tenggelam. Itulah sebabnya, makanya kita harus memilih. We have to choose. Kita mau hidup menurut hukum Taurat atau menurut kasih karunia Tuhan. Gak bisa di-mix. Nanti saudara akan tanya, kenapa ini gak bisa di-mix? Nah, nanti kita bicara. Tapi mari saya ngomong,
Kita harus punya warna. Kalau engkau mau hidup menurut hukum Taurat, Rasul Paulus juga bilang gak apa-apa. Silakan hidup menurut hukum Taurat. Tapi tidak ada satu orang pun dibenarkan karena hukum Taurat. Kalau kamu memutuskan hidup menurut kasih karunia Tuhan, hiduplah menurut kasih karunia Tuhan. Engkau harus punya warna yang jelas. Engkau bukan bunglon. Saudara lihat, saya ambil contoh gambarnya apa itu? Chameleon, bunglon. Warnanya gak jelas. Tergantung dia nemplok di sana, dia nemplok di sini. Nemplok di sini, warnanya berubah jadi ini. Nemplok di sana, jadi ini. Hidupnya gak jelas. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu nggak bisa dicampur, saudara. Kita mulai dari Galatia. Galatia 2 ayat 16 ya. Kamu tahu bahwa tidak ada suatu orang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hari-hari ini gereja ngajarinnya agak abu-abu. Oh ya, kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, iya, betul. Tapi keselamatanmu bisa hilang. Bagaimana hilang? Kalau kamu hidup gak kudus gini. Seakan-akan oleh karena keselamatan Kristus itu enggak cukup. Gak cukup kan? Karena bisa hilang. Seakan-akan Yesus bayar hutangmu, hutangnya separuh lunas. Jadi yang separuh lagi, kamu yang harus bayar dengan pelayananmu, berkatmu, segala macam. Wah, semua ditambah. Padahal Alkitab, yang kamu tambahkan pun, ini tidak membawa kamu kepada keselamatan. Dibenarkan pun tidak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Saya harus digarisbawahi, saudara. Tidak ada. Jadi kalau engkau pikir engkau dibenarkan karena engkau jadi pelayan Tuhan di sini, engkau melayani Tuhan lalu engkau dibenarkan, tidak. Engkau hidup dibenarkan. Dibenarkan itu bukan cuma selamat ya. Engkau dilihat Tuhan benar. Itu bukan karena engkau pelayanan. Lalu ngeliat, kamu kasih berkat perpuluhan. Segala macam engkau bayar lalu engkau jadi benar. Enggak. Tidak ada seorang pun dibenarkan. Karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat jelas bicara tentang daging. Kita harus. Supaya kita benar, kita harus. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia. Kata di situ menggunakan kata ateteo. Dia bilang gini, aku tidak menganggap kasih karunia Tuhan itu void. Saudara tahu ya, kalau misalkan saudara bikin transaksi, lalu transaksinya gagal, tak hapus. Seakan-akan bilang, Rasul Paulus bilang, enggak, aku tidak menganggap Tuhan tuh tidak menganggap kasih karunia Tuhan tuh dianulir. Sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Rasul Paulus mulai tajam, saudara. Dia mulai kasih batas yang jelas. Kalau kamu hidup merasa kamu dibenarkan karena perbuatan baikmu, ya kita diselamatkan karena Tuhan. Lalu setelah itu kita harus hidup benar supaya kita tetap selamat. Sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Roma 11 ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau hari ini kamu bilang kamu setelah diselamatkan karena kasih karunia, lalu kau tambahkan lagi dengan perbuatan, sejak itulah kasih karunia, bukan kasih karunia. Saudara harus ngerti. Jadi Rasul Paulus itu menulis sedemikian rupa sampai dia bikin a big distinction. Gak bisa. Ini gak boleh dicampur. Ini sama seperti air dengan minyak. Gak bisa dicampur, saudara. Saudara kocok sedemikian rupa. Mungkin suatu saat dia akan bercampur sebentar, tapi terlepas lagi. Karena memang dasarnya dia bukan satu sifat. Makanya
makanya kalau saudara perhatikan dalam Galatia 5 ayat 4, kalau kemarin saya bicara Galatia 5 ayat 4 dalam satu terjemahan dia tulis begini, Kristus seperti minum obat tidak punya efek. Sama. Kalau kamu menganggap kamu dibenarkan oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Tapi satu terjemahan lain dia bilang begini, you are severed. Severed ini gini-gini saudara. Kalau lepas, seakan-akan kayak kita punya puzzle, bongkar pasang, lepas. Nanti bisa disambung lagi. Kata severed itu biasanya kalau ada orang, kalau meninggal dipancung saudara. Itu kepalanya severed. Pisah yang gak bisa disambung. Seakan-akan kalau ada hamba Tuhan yang bilang, oh kita harus campur dengan kasih karunia, dengan perbuatan dan segala macam. Kita cuma ngomong apa? Dia cuma ngomong lo, kita, dan Kristus, N. Kamu sedang campur. Sesuatu yang tidak seharusnya kamu campur. Kalau kamu merasa kamu dibenarkan karena perbuatan baikmu. Hari ini orang, oh dia banyak berbuat baik, betul. Makanya ada pertanyaan yang paling dasar. Kalau kita orang Kristen, cuman percaya aja, selamat. Lalu bagaimana orang yang berbuat baik? Nah, kita kan sering dengar begitu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau ada orang-orang yang dibenarkan cuman karena perbuatan baik, kita harus nggak ada hitam dan putih. Selama dia tidak percaya dalam Kristus, you are severed. Putus. Yang cuman bikin saudara selamat cuman iman. Tapi itu kan gak adil. Tapi itulah kasih karunia. Saudara boleh bilang, gak adil Tuhan, masa orang kayak gini. Tapi betul, keselamatan cuman hanya di dalam Kristus. Kita gak abu-abu. Oh ya, nanti ada orang yang beramal, hidup baik. Ya selama dia hidup baik aja. Hari ini gereja jadi abu-abu. Ya sudahlah, selama kita jadi orang Kristen, cukup beramal, baik. Ya gak rajin-rajin amat. Insya Allah selamat. Enggak. Kalau imanmu tidak di dalam Yesus, you are severed. Putus, seakan-akan putus itu gak bisa disambung lagi. Bahasa anak muda sekarang, lo, gua, en. Nah. Kamu putus dari Kristus seputus-putusnya, kalau kamu merasa kamu dibenarkan oleh hukum Taurat. Bahkan kalau saudara buka, makanya saya kapan-kapan kita, ini eksposisi kitab Galatia ini bagus. Ini bicara bagaimana dengan detail, dia bicara tentang bagaimana, kenapa orang Galatia itu hidup tuh campur, pengajarannya campur. Separuh hukum Taurat, separuh kasih karunia, campur, kiri kanan campur. Seakan-akan bahwa itu Injil, Tuhan Yesus juga mengajarkan hukum Taurat dan segala macam. Tapi Rasul Paulus dengan tegas dia tulis di dalam Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi kamu pun dipanggil karena kasih karunia. Dan mengikuti suatu apa? Injil yang lain. Rasul Paulus langsung tegas, Injil yang lain. Oh, gereja itu menyampaikan Injil. Iya, Injil plus perbuatan baik. Injil yang lain. Saya tegas di sini. Alkitab tegas kok. Kalau itu, itu jangan. Itu kita jangan mengusik biji mata Tuhan. Oh, tapi Alkitab tegas kok. Injil yang lain. Gak ada miring kiri, gak ada miring kanan. Makanya kalau saudara baca di atas Abraham dengan tegas bilang usir. Sarah bilang usir. Sampai Tuhan bilang ikuti kata Sarah. Itu datangnya dari Tuhan. Usir. Gak bisa gereja ini berdiri di atas Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Bahkan di Galatia 1 ayat 8 dia mulai dengan kata apa? Jika ada kita, kami, atau malaikat dari sorga yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Terkutuk. Saudara sampai Rasul Paulus 2 kali tulis kata terkutuk saudara. Double curse.
Kita dalam satu pengajaran. Saudara dianiaya. Iya, kita belajar gini. Boh, orang ngajarin kasih karunia murahan. Boh, gerejanya, wah, coba loh, mestinya kan dorong lagi perbuatan-perbuatan supaya gembala saudara bisa cepat kaya loh saudara kalau saudara bilang begini. Wah, hari ini saudara, Tuhan bicara sama saya. Ayo kantong perpuluhan disebarkan. Kantong kolektor disebar. Bisa saudara. Kalau dia mau ngikutin kata daging. Dia mau campur dengan hukum Taurat. Bisa saudara. Hari ini berapa banyak pendeta. Wow, mohon maaf, shalom. Saya datang, suara Tuhan, datang ketemu Bapak. Katanya saudara, Tuhan minta sumbangan ini, sumbangan itu. Oh bisa. Mari kita menyumbang demi nama Tuhan. Bisa. Saudara tahu cikal bakal gerakan reformasi kasih karunia Tuhan. Dimulai dari ada seorang pendeta yang bilang, aduh kalau saudara dengar denting koin, kling, wah, jiwa kamu keluar dari purgatori langsung masuk ke dalam sorga. Iya saudara. Jiwa kamu keluar dari purgatori itu bukan di neraka ya saudara, itu tempat orang mengalami hukuman. Begitu koin berdenting, ting, wah, engkau dapat pengampunan kasih karunia Tuhan, naik langsung ke sorga. Bisa. Bahwa keselamatanmu hanya ditentukan oleh dentingan koin. Bisa. Tapi itu Injil yang lain, saudara. Injil yang lain. Nggak bisa nyampur, saudara. Makanya saudara perhatikan. Saudara harus milih dari sekarang. Membangun dasar pengajaran dari kasih karunia Tuhan itu nggak gampang, saudara. Naiknya ke atas juga berat. Tapi kita sedang lagi bangun fondasi. Sama seperti kalau saudara lihat kayak pohon kurma, engkau sedang lagi bangun fondasi dulu ke bawah. Supaya apa? Ketika engkau tinggi, nggak goyang ke kiri, nggak goyang ke kanan, kena angin. Oh dengar kata, wah pendeta ini bagus. Iya, tapi begitu dia mengajarkan campuran, dia sedang tidak jadi hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang sesungguhnya. True gospel. Injil yang punya warna yang sejati. Bukan warna campuran yang gak jelas. Mohon maaf hari ini agak sedikit panjang, tapi saya berharap saudara mengerti. Kenapa saya ini? Karena memang udah gak bisa lagi. Ya, kalau saudara memutuskan, ya saya tertanam di gereja ini. Saudara sedang memutuskan, oke, saya memutuskan saya ikut hidup pengajaran kekristenan menurut kasih karunia Tuhan. Yes. Walaupun saudara, diledek apa segala macam, tapi saudara tahu, kata teman saya, seorang pengusaha PT Lamin, saudara dia bilang begini, setiap keputusan apa? Punya konsekuensi logis. Kita buka dalam Galatia 6 ayat 12, dia bilang begini, mereka yang secara lahiriah, suka menonjolkan diri, mereka yang memaksakan kamu untuk bersunat. Hati-hati kalau pelayananmu pengen menonjolkan diri. Yang penting tampil, gemerlap. Wah. Gereja sekarang agak beda tipis sama diskotik, saudara. Yang penting gemerlap kayak konser. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Makanya saya cuma ngomong hamba-hamba Tuhan yang berani masih mengajarkan campuran. Kita orang-orang seperti itu, mereka itu adalah kaum seteru salib. Saya dengan tegas pernah ngomong seperti itu. Seteru salib. Kenapa? Mereka tidak mau dianiaya karena salib Kristus. Ngajarin engkau cuma diselamatkan cuma karena kasih karunia Tuhan. Oh, jangan itu. Kita harus. Kalau enggak, dianiaya. Oh, enggak mau dianiaya. Orang-orang yang menghindari diri untuk tidak dianiaya karena salib Kristus. Tapi keselamatan karena kasih karunia kan bodoh. Iya, Rasul Paulus bilang bagi dunia itu kebodohan. Tapi bagi kami itu kekuatan. Orang boleh bilang bodoh memang.
Kita cuma diselamatkan karena kasih karunia. Iya. Emang mau karena apa lagi? Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Ingat para pelayan Tuhan, sekali-sekali aku tidak mau apa? Bermegah. Selain di dalam apa? Salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jelas. Jelas. Kalau engkau memutuskan engkau melayani Tuhan, karena engkau sudah disalibkan bagi dunia, dan dunia sudah disalibkan bagi engkau. Artinya apa? Putus hubungan. Engkau nggak pengen lagi, merintis ini susah apa segala macam. Engkau nggak akan ribut. Kenapa? Engkau sudah disalibkan bagi dunia. Engkau nggak pengen nonjol. Ingat, para pelayan Tuhan, semua yang pengen melayani, jangan pengen nonjol. Dulu saya ingat kalau permainan di zaman saya waktu kecil. Saudara tahu kalau main di time zone, ada yang nonjol, cung, 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 terus ada yang palu yang buk, 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 gitu. Nah, ingat jangan nonjol, yang nonjol digebuk kan. Nah. Tapi kita harus pilih, saudara, engkau punya keputusan. Keputusan itu akan punya konsekuensi enggak? Iya. Pengajaranmu jadi kesannya, orang nggak seneng ngundang kamu datang khotbah, suka misalkan hamba-hamba Tuhan, nggak mau pengajarannya tentang kasih karunia, bisa susah hidup kita. Setiap keputusan punya konsekuensi logis. Kalau engkau memutuskan engkau melayani karena kasih karunia, engkau memutuskan untuk aku nggak mau menonjol. Kalaupun aku menonjol, itu semua karena salib Kristus. Salib Kristus yang bikin kita bisa menonjol. Pelayanan hebat Pak. Itu semua karena Tuhan. Enggak, bukan karena tim saya hebat. Pemain musik saya hebat, jadi saya menonjol. Enggak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan suka menonjol. Kalau saudara sudah putusin, oke, saya hidup karena kasih karunia Tuhan, mari hidupi. Hidup menurut kasih karunia, warnanya jelas. Jangan engkau ngajar kasih karunia di sini, kelakuan di rumah, kelakuan hukum Taurat. Sama seperti mendidik anak ya saudara. Saudara, memang didikan VOC itu paling gampang dan paling manjur. Tapi mendidik menurut kasih karunia Tuhan, darahnya, elus-elus dada. Anak sudah mulai didikan VOC paling gampang, tapi engkau sedang didik menurut kasih hukum Taurat. Mari hidupi keputusanmu dalam pernikahanmu. Kasih karunia itu harus mengalir dalam pernikahan. Tidak ada, suami saya begini. Kenapa dia nggak begini. Istri saya kok begini. Lalu kita mulai menuntut. Kasih karunia hilang. Yang ada hukum Taurat. Kan saya sudah jadi istri yang baik. Saya sudah begini. Maka suami saya harus begini. Kita sedang menuntut. Tapi kalau engkau sadar karena hidup pernikahanmu itu karena kasih karunia Tuhan. Hidupi. Jalani. Sama seperti engkau sedang menghidupi pilihan hidup. Namun aku hidup, Galatia 2 ayat 20, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada lagu Pantekosta lama dia bilang gini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi dia berhenti di situ. Sebenarnya ada ayat lanjutannya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Bukan artinya Rasul Paulus kedagingan. Tapi dia bilang dalam hidup fisik yang masih ada di dunia ini. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hari ini saudara cuma bisa hidup berdiri tegak saudara dalam posisi apapun dalam hidupmu. Itu cuma karena ada anak Allah yang mengasihi saudara dan menyerahkan hidupnya buat saudara.
Tuhan ada masalah A, B, C, D, tapi kamu masih bisa berdiri tegak. Itu karena ada anak Allah yang mengasihi saudara dan menyerahkan nyawanya untuk saudara. Maka hidupi. Ada masalah, badai, percobaan, kesulitan, hidupi. Engkau hidup berdiri tegak karena engkau tahu ada anak Allah yang mengasihi saudara dan menyerahkan dirinya buat saudara. Masalah ekonomi berat, tapi ada anak Allah yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Makanya saya bisa hidup sampai hari ini. Hidupi. Marilah engkau hidup. Jangan seperti orang-orang yang hidup yang gak ada harapan. Tegak berdiri. Karena engkau hidup, karena ada anak Allah yang mengasihi saudara. Diulang-ulang terus gak apa-apa, supaya nempel sampai di otak berkali-kali. Kita hidup karena ada anak Allah yang mengasihi saudara. Dan menyerahkan hidupnya untuk saudara. Itulah sebabnya, kalau dia bilang, wah kalau kita hidup dalam kasih karunia, warnanya grace. Itu keluar. Saudara, teman kantor saudara, lihat saudara kayak apa? Suami, istri, saudara lihat suami saudara kayak apa? Istri saudara kayak apa? Apakah saudara melihat seperti suami yang penuh kasih karunia? Atau saudara melihat, golok pangkong? Kayak satpam. Saudara, lihat istri yang cantik penuh kemuliaan Tuhan? Atau istri yang cuma tolak pinggang, mana setoran tiap bulan? Nah, saudara, warna hidup saudara harus jelas. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah apa? Bekerja keras, lebih keras dari yang lain. Yang kerja, Anda dengar kan? Anda harus bekerja keras, lebih keras dari yang lain. Itu warna, itu bukan keharusan, itu corak warnanya. Anda yang kerja, Anda tidak males-malesan. Yang sekolah, tidak males-malesan. Anda bekerja keras, lebih keras dari yang lain. Kenapa? Karena kasih karunia. Saudara, ada satu kasih karunia yang memampukan saudara. Untuk saudara lebih excel, lebih dari yang lain. Nggak cuma jadi yang pas-pasan. Ada kasih karunia yang menggerakkan saudara untuk jadi lebih dari yang lain. Engkau perform dalam pekerjaanmu, engkau perform dalam sekolahmu. Karena ada kasih karunia. Filipi 2 ayat 12, ini ayat senang banget selalu diucapkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oleh karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your salvation. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam. Tapi kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris, kata dikerjakan di dalam itu seperti sudah dikerjakan Allah lebih dulu. Kalau saudara tahu di dalam saudara Allah bisa mengerjakan segala sesuatu. Lebih dahulu, maka seharusnya keluar. Express. Keluar. Tertampak di dalam, termanifestasi dalam hidupmu. Saudara pernah ngalamin saudara minum kopi di malam hari? Saya ambil contoh seperti ini. Saudara sadar nggak saudara misalkan minum kopi di malam hari? Apa yang terjadi? Jantung bek-bekan, melotot mata, nggak bisa isi. Seperti itulah kasih karunia seharusnya. Ketika dia ada di dalam saudara, saudara nggak sengaja minum kopi malam, saudara pengen kerjain ini. Nggak pasif, ya sudah. Pasif. Jadi anak Tuhan ya udah, ngikutin alur sungai. Enggak, engkau harus aktif. Karena kasih karunia itu seperti dinamo, seperti Roh Kudus itu kan seperti kuasa. Sama kasih karunia Tuhan itu seperti energi yang memampukan saudara. Untuk saudara bisa mengerjakan banyak hal yang besar.
Kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Tapi pada kenyataannya hidup kita biasa-biasa saja. Something wrong. Jangan-jangan kita tidak ada kasih karunia di dalam kita. Kita hidup menurut hukum Taurat. Kita ngandalin kekuatan kita sendiri. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Yesusnya hilang. Jadi kenapa kita hidup pas-pasan? Biasa-biasa aja. Saya mau tutup dalam bagian terakhir ini. Galatia 6 ayat 15. Saudara harus perhatikan ini. Saudara harus perhatikan ini. Ini yang harus paling penting. Kenapa saya ambil contoh gambar DNA, saudara? Saya ingat, kalau saudara belajar biologi, saudara ingat. Saudara tahu warna kulit saudara, warna mata saudara, itu hasil catatan yang tertulis di dalam DNA saudara. DNA saudara itu akan mengekspresikan, memanifestasikan apa yang terjadi dalam tubuh saudara. Contohnya warna mata, coklat. Aduh, saya mau kawin sama pengen punya anak warnanya biru. Lalu saudara cuman kawin sama orang Indonesia. Nggak mungkin dapat warna biru saudara. Karena genetiknya nggak dapat ke sana. Saudara harus kawin sama orang bule, keturunan Skandinavia misalkan seperti itu. Karena genetiknya memberikan warna seperti itu. Jadi warnanya nggak warna kulit. Lalu saudara, wah saya pengen kulitnya putih banget. Tapi saudara, wah sering berjemur matahari. Lalu ekspresi genetik saudara enggak, mama kulit hitam, papa kulit hitam. Lalu anak berharap kulitnya putih kayak susu. Enggak bisa saudara. Itu ekspresi warna kulit, ekspresi dari DNA. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara jadi Kristen, mohon maaf, mungkin ini saya bahasa agak sedikit tajam saudara, tapi saudara pahami ini bukan berarti lalu saya itu menjadi pelayan Tuhan atau tidak, bukan artinya. Tapi hidup Kristen saudara harus jadi ciptaan yang baru. Kekristenanmu jadi ciptaan yang baru tidak ditentukan dari pelayananmu, dari kolektemu, tidak. Tapi engkau harus terpancar. Seakan-akan warna kulitmu, orang lihat kamu, wah, itu orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ekspresi. Seakan-akan kalau DNA-mu itu grace, maka terekspresi. Engkau jadi ciptaan yang baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam apa? Keselamatan dan tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kalau engkau udah tahu engkau hidup dalam apa? Dalam engkau jadi ciptaan baru, lalu kenapa? Jangan-jangan ada kutuk nenek moyang, engkau masih dengerin. Engkau sedang tidak hidup dalam hidup yang baru. Ciptaan yang baru artinya your DNA is grace. Jadi ini terekspresi. Gak bisa. Ini keputusan saudara. Saudara hidup dalam kasih karunia atau tidak. Gak bisa lalu hari ini gereja ngajarin kasih karunia, besok hukum Taurat gereja. Gak bisa saudara. Itu garis bawah. Untuk hamba-hamba Tuhan, tolong didengarkan ini. Gak bisa, engkau lalu bercampur hidup lalu karena kondisi lalu saya harus pindah ke kasih karunia, lalu karena kondisi lalu saya pindah ke hukum Taurat. Engkau sedang hidup dalam dua dunia yang gak bisa dijadiin satu, saudara. Masalah bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Artinya apa? Pelayanan yang orang lihat secara fisik itu tidak ada maknanya dibandingkan engkau jadi ciptaan yang baru. Dan ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa? Bahwa hidup karena kasih karunia yang menghasilkan ciptaan baru. Itu patokan hidupmu. Engkau datang ke gereja kenapa? Engkau diajarkan tentang kasih karunia supaya apa? Engkau jadi ciptaan yang baru. Dan kiranya semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Turunlah kiranya apa? Damai sejahtera. Saya berharap kalau gereja hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak ribut. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak ribut. Nggak sibuk siapa yang pengen menonjolkan diri, siapa yang pengen jadi majelis, siapa yang pengen tampil di atas mimbar. Nggak ribut.
Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ini bukan Israel milik kita bicara orang daging, tapi kitalah Israel rohani. Orang-orang yang hidup, yang yang menikmati kasih karunia karena engkau dicangkok, bahasanya Rasul Paulus. Engkau tuh cuma cangkokan. Tapi karena cangkokan itu engkau nikmatin semua berkat Tuhan. Turun damai sejahtera. Ingat saudara-saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan, jangan sibuk menonjolkan diri. Engkau harus sadar ketika engkau melayani, Kristus yang harus ditinggikan, bukan saya. That's DNA of grace. DNA-mu yang menghasilkan warnamu sejati. Enggak belang sana, belang sini, enggak jelas. Di sini dia ngomong A, di sana ngomong B. Di sini ngomong C, di sini ngomong D. Enggak. Kita tegas gereja ini mau berdiri karena kasih karunia Tuhan. Saya nggak tahu nih, umur saya, umur Pastor Welly, kita generasi ini mungkin lewat. Generasi selanjutnya dengan patok yang sama harus dipasang. Kenapa kok ngomongnya kesannya kayak begitu? Ya kita nggak tahu. Kita sedang setting patok ini. Jangan hari ini karena kita ngomong kasih karunia, lalu setelah kita mulai berhasil dan mulai besar, lalu wah pentingnya hukum Taurat masuk dalam gereja. Pengajaran sedikit kita kompromi. Enggak. Hari ini gereja ini masih bisa berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini gereja, mungkin yang lain ribut, di tempat kita damai sejahtera. Nah, karena hidup kita sedang dipimpin oleh patokan ini. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Jangan dicampur. Dan ayat penutupnya, saya suka ayat penutup ini. Selanjutnya jangan ada orang apa? Menyusahkan aku. Hari ini kita udah gak perlu lagi ribut. Hidup karena kasih karunia atau hidup karena hukum Taurat. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus bukan berarti saudara doa puasa lalu sampai cekung terus wah itu milik Kristus. Seakan-akan Tuhan tersalibkan saudara memukuli diri saudara. Wah Tuhan sudah tersalib. Enggak. Ciptaan baru saudara punya karakter. Kasih karunia itu muncul. Reflected. Kalau kamu ciptaan baru, apakah DNA-mu sudah terekspresikan secara jelas? Kalau enggak, jangan-jangan engkau hidup masih dalam campuran. Engkau memaksakan hidup dalam campuran-campuran, lalu engkau berharap engkau mendapatkan keuntungan dari situ. Karena pada tubuhku ada tanda milik Kristus. Tanda milik Kristus bukan berarti saudara kelihatan doa puasa lalu, wah kelihatannya, enggak, itu bukan tanda milik Kristus saudara. Saudara sakit, kurang makan saudara. Tanda milik Kristus adalah saudara hidup nunjukin kasih karunia Tuhan. Kasih karuniamu ekspres. Hidupmu tidak goyang kiri, goyang kanan. Engkau bilang, saya seorang Kristen. Hidupmu tunjukkan sebagai seorang Kristen. Makanya kenapa setelah bicara tentang anak janji itu datang, lalu kita harus kasih separate yang jelas-jelas? Karena memang nggak bisa, saudara. Hukum Taurat dia bilang kalau dalam Galatia itu akan membawa kita kepada Kristus. Setelah Kristus, hukum Taurat tidak perlu berlaku lagi. Artinya apa? Selama kita belum datang kepada Kristus, memang perbuatan baik kita. Makanya saudara perhatikan dalam bangsa Israel, mereka bakar korban apa segala macam. Supaya apa? Supaya hidupnya dibawa kepada Kristus. Tapi setelah Yesus datang, keselamatanmu, pembenaranmu, itu bukan karena perbuatan baikmu, itu karena Kristus. Perbuatanmu itu adalah ekspresi. Nggak ada tuh yang bilang bahwa lalu kita bisa hidup bebas dalam dosa. Enggak. Kalau kamu tahu ada anak Allah yang mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kamu, kamu nggak akan hidup sembrono. Mari saya undang pemain musik. Ingat saudara, padamu ada tanda milik Kristus. Tengok kiri kanan, kasih bilang, pada saya ada tanda milik Kristus.
Engkau harus tahu. Tapi nggak gampang. Iya. Siapa bilang gampang? Hidup Kristen emang gampang? Iya, memang nggak gampang. Itulah sebabnya kenapa saudara datang setiap minggu ke gereja. Engkau dengar firman Tuhan. Engkau dikuatkan, engkau dibaharui, engkau sedang dibentuk. Engkau sedang dibentuk, saudara. Tapi dengan tahu seperti ini, itu cuma nunjukin satu. Engkau sedang butuh Yesus dalam hidupmu. Gak bisa lepas dari Kristus. Engkau sedang berjalan dalam satu jalan yang mungkin kesannya sulit. Iya, tapi engkau harus tahu bahwa ada Yesus menjalani, mendampingi engkau berjalan-jalan dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu, engkau akan andalkan Yesus. Bukan andalkan diri sendiri. Bukan andalkan kenalan-kenalan.